Bukan tendangan pencuru, lakukan sudah dijaga berbahaya. Ada kapten tadi, baca dan menggagalkan tendangan penalti ini. Makin boleh nampaknya yang melakukan 0-1 dari Australia. Tendangan penalti oleh Romani, masih oleh serangan balik sangat berbahaya. Felix Milai dan 1-2 kita lihat ada Jackson Cafe Miller, hati-hati kita lihat gol lagi. Ada Dan James, umpan sudah kena penalti. Disuduh momentum Indonesia dari Rafael Strike, masih Rafael Strike. Gagal tadi. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Luar biasa, sangat dramatis. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini jalannya pertandingan. Langsung bikin keputusan. Gila, sangat gak nyangka Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Langsung bikin keputusan. Gila, sangat gak nyangka Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak bisa menyembunyikan amarah dan kekecewaannya. Bahkan dalam pernyataan mengejutkan, ia mengisyaratkan bakal mundur dari jabatannya. Dalam sebuah wawancara usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Erick terlihat murung namun tetap berusaha menahan emosinya. Namun, nada suaranya tegas ketika menjawab pertanyaan media. Saya kecewa, marah, dan frustrasi. Hasil ini tidak bisa diterima. Timnas Indonesia seharusnya sudah jauh lebih baik dari ini, tetapi kenyataannya kita masih tertinggal. Ini bukan lagi sekadar evaluasi pemain dan pelatih, tapi harus ada perombakan besar. Dan sebagai ketua PSSI, saya adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab, ujar Erick dengan wajah serius. Kekalahan ini memperkecil peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak awal laga, skuad Garuda terlihat kesulitan menghadapi tekanan dari Australia. Gol-gol dari tim lawan menunjukkan bahwa ada celah besar yang belum bisa ditutupi oleh Timnas Indonesia, baik dari segi taktik maupun mental bertanding. Erick yang selama ini dikenal sebagai figur yang gigih dalam membangun sepak bola Indonesia, merasa bahwa usahanya belum membuahkan hasil yang diharapkan. Dalam pernyataan lanjutannya, ia secara mengejutkan mengindikasikan bahwa dirinya bisa saja meninggalkan kursi ketua PSSI. Saya datang ke sini bukan untuk sekadar duduk di kursi ketua PSSI. Saya ingin membawa perubahan nyata. Tapi kalau hasilnya masih seperti ini, saya harus bertanya pada diri sendiri. Apakah saya masih orang yang tepat untuk memimpin PSSI? Jika memang demi kebaikan sepak bola Indonesia saya harus mundur, saya siap, tegasnya. Luar biasa, sangat dramatis. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini jalannya pertandingan. Timnas Indonesia terlihat berani mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Australia. Sang debutan Ole Romeni tampak mengemban tugas untuk menjemput bola ke lini tengah. Beberapa aksinya sempat membuka ruang dari sisi sayap penyerangan. Timnas Indonesia akhirnya mendapat tembakan ke gawang pertama melalui tandukan Jay Idzes yang menerima umpan bola mati Calvin Verdonk, menit ke-7. Sayang tandukan sang kapten Timnas Indonesia mampu diamankan oleh kiper Australia, Matthew Ryan. Berlanjut, usaha dari Timnas Indonesia skema umpan 1-2 menuju kotak penalti Australia. Rafael Struijk yang menyambut umpan harus dijatuhkan oleh bek Australia Kye Rowles. Walhasil, Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Sayang Kevin Dix yang menjadi eksekutor gagal melaksanakan tugasnya. Tendangan pemain berposisi bek sayap itu membentur pojok tiang atas gawang, menit 8. Skor pun tetap kacamata skor 0-0. Skema sepak pojok pun dapat dimanfaatkan oleh Australia untuk mendapat hadiah penalti. Yap, pemain Australia memaksa Nathan Joe Aon melakukan tarikan ketika hendak menanduk bola.
VAR pun memutuskan Nathan melakukan pelanggaran dan berbalik menghadiahkan penalti untuk tim Kanguru. Sang eksekutor penalti Martin Boyle dapat menaklukkan Martin Paes. Skor pun berubah 1-0, menit ke-18. Cuma berselang 2 menit, Australia dapat menambah koleksi gol. Kali ini berbuah dari kesalahan Tom Hay yang bermaksud mengalau bola, namun justru berujung umpan kepada lawan. Nishan Velupillai yang berlari tanpa kawalan akhirnya dapat menerima bola tersebut dan menjebloskan ke gawang Martin Paes, menit 20. Tak cukup di situ saja, Australia kembali memperlebar jarak melalui gol pada menit ke-35. Melalui skema umpan tarik, Jackson Irvine mendapat ruang kosong di dalam kotak penalti. Pemain gelandang Australia melakukan tendangan yang mengarah ke gawang. Martin Paes sempat menepisnya sebelum berbuah bola rebound yang kembali ditendang oleh Jackson Irvine. Walhasil peluang kedua Jackson Irvine tidak dapat diselamatkan. Skor 0-3 akhirnya mengantarkan kedua tim ke ruang ganti setelah tambahan waktu selama 4 menit. Adapun bagi timnas Indonesia masih punya peluang untuk membalikan keadaan pada 45 menit selanjutnya. Jika hasil ini bertahan hingga akhir, posisi Garuda di podium ketiga klasemen grup C akan terancam. Untuk skor akhir kalian bisa lihat di judul dan thumbnail video ini ya guys. Mengejutkan. Tiba-tiba Sonny Stevens aneh melihat euforia timnas di Indonesia. Kiper Dewa United, Sonny Stevens, mengaku aneh melihat euforia luar biasa fans sepak bola di Indonesia terhadap timnas Indonesia jelang laga melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney, Kamis, 20 Maret. Tim nasional di sini benar-benar hidup. Aneh, ucap Stevens dalam wawancara dengan Football Premier. Stevens yang sudah berkarir di Liga 1 bersama Dewa United sejak 2023 mengaku terkesan dengan kecintaan fans terhadap timnas Indonesia. Tim Indonesia ini diawasi dengan ketat. Kami Dewa United juga memiliki pemain internasional di tim kami, jadi kami tentu saja mendapatkannya di klub kami. Anda dapat melihat bahwa orang-orang sangat bangga. Sekarang semuanya berjalan dengan baik, ucap Stevens. Kiper asal Belanda itu kemudian mengungkapkan keyakinan timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi 3 klasemen grup C kualifikasi, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Bikin semuanya auto kaget, pemain Thailand. Tiba-tiba banyak yang mengundurkan diri jelang kualifikasi Piala Asia 2027. Ada apa? Begini penjelasannya. Pelatih timnas Thailand Masatada Ishii secara mengejutkan mengungkapkan bahwa banyak pemainnya yang mengundurkan diri dari daftar skuad panggilan untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Untuk pertandingan pertama, Thailand dijadwalkan bakal berhadapan dengan Sri Lanka. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Selasa, 25 Maret 2025, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. 4 hari sebelum memulai laga tersebut, Thailand rencananya akan memainkan pertandingan persahabatan FIFA Matchday melawan Afghanistan di tempat yang sama. Untuk mempersiapkan 2 pertandingan tersebut, Masatada Ishii pun telah mengumumkan daftar 23 pemain yang dipanggil ke timnas Thailand. Di antara mereka, ada 5 pemain andalan, yakni Elias Dola, Jonathan Hemdi, Nicholas Mikkelsen, Benjamin Davis, dan Patrick Gustafsson. Selain itu, skuad Gajah Perang juga menyambut kembalinya 2 bintang veteran, Chanathip Songkrasin dan Sasalak Haiprakon. Namun Sasalak rupanya tidak dapat bergabung dengan timnas Thailand karena cedera saat bermain untuk klub asalnya. Masatada Ishii kemudian menunjuk Irfan Dolah untuk menggantikan posisi Sasalak. Menurut Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, Masatada Ishii dan timnya mulai berkumpul pada Senin, 17 Maret 2025, tetapi tidak memiliki cukup pemain. Yang menarik, baru-baru ini Masatada Ishii mengungkap hal yang mengejutkan terkait situasi timnas Thailand. Juru taktik asal Jepang itu mengatakan bahwa sejumlah pemainnya mengundurkan diri dari skuad. Akan tetapi, Masatada Ishii enggan menyebutkan siapa saja pemain yang dimaksud. Sebanyak 23 pemain kita masih belum bisa hadir secara maksimal. Ada yang mengundurkan diri, ujar Masatada Ishii. Tetapi siapa dia? Saya tidak akan mengatakannya sekarang. Pasalnya, itu bukan masalah besar bagi kami. Mulai sekarang, pasti akan ada alternatif. Untuk kelompok pemain ini, saya pikir mereka adalah kelompok pemain terbaik yang dapat memenangkan kedua pertandingan. Jarunsak Wonggorn dan Ekanit Panya tidak dipanggil untuk sesi latihan ini, karena keduanya tidak diizinkan bermain untuk klub. Karena jika pemain yang bermain di J-League atau di luar negeri tidak diizinkan berkompetisi, saya tidak akan bisa mengevaluasi kinerja mereka.
Lebih lanjut, Masatada Ishii juga memberikan penilaian terhadap Sri Lanka sebagai calon lawannya. Saya tidak menganggap penting tim Sri Lanka memiliki 17 pemain naturalisasi, ujar pelatih 58 tahun tersebut. Yang penting adalah bagaimana tim kita menang. Kami harus lebih fokus pada tim kami. Tentu saja, mereka memiliki pemain naturalisasi, dan kami harus menganalisis taktik apa yang akan kami gunakan untuk menghadapi mereka. Menarik dinantikan, kira-kira siapa saja dan apa alasan sejumlah pemain Thailand mengundurkan dari skuad.